Halo guys, selamat datang di Creator Channel. Apa jadinya jika kalian tinggal di sebuah perbatasan yang dikuasai oleh para kartel? Tentu sangat memicu adrenalin dengan melihat banyak pembunuhan. Itulah yang dirasakan oleh seorang mantan marinir yang tinggal di perbatasan negara bagian Meksiko. Ia harus berhadapan dengan para kartel karena menyelamatkan seorang anak yang tidak dikenal. Film kali ini berjudul The Marksman. Dibintangi oleh Liam Neeson, disutradarai oleh Robert Lawrence yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film, seorang anak bernama Miguel melihat beberapa orang kartel bersenjata di jalanan. Kemudian dia menaruh surat di depan rumah wanita yang disukainya. Saat kembali ke rumah, ibu Miguel bernama Rosa meminta Miguel mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba, paman Miguel bernama Carlos menelpon dan menyuruh Rosa pergi karena kartel sedang memburunya. Rosa bergegas mengajak Miguel untuk segera pergi dari rumah tersebut. Sedangkan Carlos terlihat sekarat setelah ditangkap oleh kartel yang diketuai pria bernama Mauricio. Setelah melihat panggilan terakhir Carlos, dengan santai Mauricio mengatakan kita akan menemukannya. Di perbatasan Arizona, terlihat seorang pengembala mantan marinir bernama Jim Hanson. Ia menembak serigala yang telah membunuh seekor anjing. Tiba-tiba ia melihat beberapa imigran gelap. Jim langsung melaporkannya ke pos perbatasan. Bahkan ia juga menemukan imigran gelap yang terluka. Ketika ingin mengganti bendera, seorang manajer bank bernama Carol muncul dan mengatakan bahwa Jim harus membayar hutangnya. Jika tidak, properti milik Jim akan dijual dalam 3 bulan. Setelah itu, Jim mulai mencari pekerjaan. Namun, teman Jim bernama Randall hanya memintanya untuk datang bulan depan di proyek barunya. Dengan terpaksa, Jim menjual beberapa ternaknya demi menghasilkan uang. Malam harinya, putri Jim bernama Sarah yang bekerja sebagai kepala polisi pergi ke bar menemui sang ayah. Sarah memberitahu tentang jalur perbatasan yang digunakan para kartel untuk penyeludupan. Karena itu, Sarah sangat mengkhawatirkan sang ayah. Saat Sarah bertanya apa yang terjadi, Jim tidak memberitahukan tentang hutangnya. Lanjut, Sarah langsung mengajaknya untuk pulang bersama. Setibanya di rumah, Sarah menasihati sang ayah agar memperbanyak istirahat. Esok harinya terlihat Rosa dan Miguel dalam perjalanan bersama satu orang bayaran menuju perbatasan. Saat melihat mobil Mauricio, orang bayaran itu bergegas kabur dari sana setelah memberitahukan ada lubang kecil di pagar perbatasan. Sedangkan Jim, ia juga dalam perjalanan menuju peternakan, melewati jalan di samping pagar perbatasan. Kembali ke Miguel bersama ibunya. Ketika melihat mobil Mauricio memutar, mereka bergegas memasuki lubang di pagar perbatasan tersebut. Namun, kaki Rosa tersangkut pagar hingga terluka. Sedangkan Miguel hampir tertabrak mobil Jim. Jim ingin menghubungi polisi, dan Rosa memohon untuk tidak melakukannya. Namun Jim tetap menghubungi pos perbatasan. Tiba-tiba Mauricio bersama saudaranya dan anak buahnya muncul di depan pagar pembatas. Mereka meminta Jim menyerahkan Rosa dan Miguel. Karena Jim tidak mau menyerahkannya, akhirnya mereka bertempur. Jim berhasil menembak saudara Mauricio. Saat ada kesempatan, Jim segera memasuki mobil dan pergi dari sana. Namun, Mauricio berhasil memasuki mobil. Untungnya, Jim berhasil membuatnya terjatuh dan kabur dari sana. Sialnya, Rosa tertembak di perutnya. Está muerto. Ketika merasa aman, Jim berhenti untuk membaringkan Rosa.
Rosa meminta bantuan Jim untuk menjaga putranya karena para kartel ingin membunuhnya. Malam harinya, polisi berdatangan di TKP. Sarah memberitahu Jim untuk tidak berurusan dengan kartel karena sangat berbahaya. Lanjut, Sarah meminta Jim untuk datang ke kantor pos perbatasan memberikan pernyataan. Malam itu juga, Jim pergi ke kantor pos perbatasan hingga ia tertidur sampai pagi di mobilnya. Saat bangun, Jim melihat Mauriko berserta anak buahnya sudah tiba di perbatasan. Dan yang membuatnya kaget adalah tas Rosa yang berisi penuh uang. Lanjut, Jim pergi dari sana. Namun saat di jalan, ia mengingat perkataan Rosa yang menitipkan anaknya, sehingga membuatnya kembali untuk membawa Miguel. Sedangkan Mauriko, ia memperhatikan Jim yang kembali ke pos perbatasan. Saat Jim bertanya tentang Miguel, staf memberitahu bahwa keluarganya menunggu di perbatasan. Namun, Jim ingin bertemu sebentar karena ia sudah berjanji dengan Sarah. Saat staf itu lengah, Jim langsung membawanya kabur melewati pintu belakang. Melihat Jim yang membawa Miguel pergi bersamanya, Mauriko segera memberitahu anak buahnya untuk memberitahukan yang lain kalau mereka akan menyeberangi perbatasan. Setelah tiba di rumah, Jim segera masuk mengambil perlengkapannya. Namun, Miguel mencoba untuk melarikan diri. Ketika Mauriko di perbatasan, penjaga mengenali mereka sehingga penjaga takut membiarkan Mauriko beserta anak buahnya lewat. Kembali ke Miguel, terlihat ia mencoba kabur melewati bebatuan. Untungnya, Jim berhasil menemukannya dan membawanya pergi. Di dalam mobil, Jim memberitahu kalau ia akan mengantar Miguel kepada keluarganya di Chicago. Miguel hanya diam tidak menjawab satu kata pun, dan Jim berpikir kalau Miguel tidak mengerti perkataannya. Berpindah ke Mauriko dan anak buahnya, mereka tiba di rumah Jim. Setelah menemukan lencana perak milik Jim, anak buah Mauriko langsung membakar rumah itu dan pergi dari sana. Di perjalanan, Jim mulai merasakan lapar. Ia mengajak Miguel makan di sebuah kedai pinggir jalan. Lanjut, Jim mengisi bahan bakar dan membeli peta seluruh negara bagian karena Jim tidak memiliki ponsel. Hey, thanks. Di sisi lain, Mauriko memerintahkan anak buahnya untuk melacak kartu bank milik Jim. Sedangkan Jim yang menghubungi Sarah agar Sarah tidak mengkhawatirkannya. Di sini, Sarah meminta Jim untuk kembali membawa Miguel karena ini sangat berbahaya. Ia juga mengatakan kalau rumah Jim sudah dibakar habis oleh kartel yang mengejar Miguel. Karena Jim mengingat perkataan Rosa, ia menutup telepon tersebut. Jim menyadari jika ia menyerahkan Miguel, Mauriko pasti akan membunuhnya. Di perjalanan, Jim sedikit kesal karena membantu Miguel rumahnya telah dibakar. Miguel menjawabnya dengan marah kalau ia juga tidak ingin berada di Amerika. Sedangkan anak buah Mauriko berhasil mengetahui keberadaan Jim menggunakan kartu bank milik Jim yang digunakan untuk mengisi bahan bakar setengah jam yang lalu. Tiba-tiba mesin mobil Jim mengalami masalah karena suhu terlalu tinggi. Di sisi lain, Mauriko memasuki toko di depan pengisian bahan bakar. Ia bertanya tentang Jim kepada pemilik toko tersebut. Karena pemilik toko itu mengatakan tidak tahu, Mauriko langsung mencekiknya dan membunuhnya serta mengambil data CCTV di sana. Kembali ke Jim, seorang pemilik bengkel memberitahu bahwa mesin mobilnya mengalami kebocoran bekas tembakan. Pemilik bengkel itu mengatakan ini hanya bisa diperbaiki besok karena bengkelnya sudah tutup. Malam harinya, Jim menghubungi Carol dan meminta waktu 2 hari untuk melunasi hutangnya. Lanjut, Jim bersama Miguel makan bersama. Saat Jim bertanya tentang kartel yang mengejarnya, Miguel memberitahu kalau pamannya membuat masalah sehingga mereka yang terkena imbasnya. Setelah itu, Miguel pergi ke toilet. Saat keluar, ia tidak melihat Jim. Ternyata Jim sudah tertidur di mobil karena mabuk. Miguel mengajak anjing milik Jim berjalan-jalan hingga pagi hari. Saat Jim terbangun dari tidurnya, ia berpikir kalau Miguel telah melarikan diri. Ternyata Miguel hanya pergi untuk berbelanja sedikit makanan. Setelah mobilnya berhasil diperbaiki, mereka melanjutkan perjalanan.
Jim memberikan buku peta kepada Miguel karena ia tidak bisa membaca tulisan yang terlalu kecil. Sedangkan anak buah Mauricio mendapatkan informasi tentang penggunaan kartu bank milik Jim. Saat Mauricio memandangi seorang wanita, anak buahnya memanggil untuk memberitahu di mana saja target mereka berhenti. Di mobil, Miguel menyarankan Jim untuk menggunakan ponsel agar bisa mencari rute tercepat. Namun Jim mengatakan kalau ia tidak menyukai ponsel. Tiba-tiba sebuah mobil polisi memintanya untuk berhenti. Stay calm and be quiet. Like you had a little incident. Yeah. Okay. Step out of the vehicle, please. Conway, you out there? Jim sudah merasa aneh dengan polisi tersebut. Ternyata polisi itu adalah polisi bayaran Mauricio. Jim langsung menghajar polisi itu hingga pingsan. Ketika melihat mobil Mauricio, Jim bergegas menyembunyikan mobilnya. Lanjut, Jim bersama Miguel bersembunyi di balik gundukan tanah sambil memperhatikan Mauricio. Terlihat Mauricio menanyakan di mana keberadaan Jim kepada polisi tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban, Mauricio langsung membunuhnya. Saat ingin pergi, Mauricio menemukan buku peta milik Jim yang terjatuh. Setelah merasa aman, Jim melanjutkan perjalanan dan berhenti di toko senjata. Jim ingin membeli 2 senjata untuk perlindungan diri. Awalnya pemilik toko menginginkan identitas Jim, namun Jim memohon untuk memberikan senjatanya. Untungnya pemilik toko itu bersedia memberikan senjatanya tanpa mempermasalahkan identitas Jim. Berpindah ke Sarah ketika sedang bekerja, anak buahnya memberitahu bahwa ayahnya menghubungi. Sarah langsung memberitahu bahwa yang mengejarnya adalah Mauricio, pemimpin kartel Pasquez. Tujuan mereka mengejar adalah tentang uang yang dicuri oleh Carlos, paman Miguel. Sarah meminta ayahnya menyerahkan Miguel sebelum Mauricio menemukan mereka. Jim berpikir sesaat hingga akhirnya ia mengatakan lokasinya. Sarah meminta Jim untuk tidak berada di jalanan sebelum ia tiba di sana. Kemudian Jim membelikan Miguel pakaian ganti dan permen kesukaannya. Lanjut, Jim mencari penginapan terdekat setelah menyembunyikan mobilnya. I'd like a room, please. Malam harinya mereka menonton bersama di kamar. Miguel mulai menceritakan tentang Chicago, tempat keluarganya berada. Namun Jim tidak memberitahunya bahwa ia tidak akan pergi ke Chicago. Jim hanya meminta Miguel untuk beristirahat karena malam sudah terlalu larut. Karena tidak bisa tidur, Jim ingin membawa anjingnya berjalan-jalan. Tiba-tiba ia melihat Mauricio menggeledah setiap kamar penginapan. Jim bergegas membangunkan Miguel dan menghubungi polisi. Sebelum Mauricio memasuki kamarnya, mereka berdua sudah kabur lewat jendela. Saat itu Jim bersembunyi di semak-semak. Untungnya suara sirena polisi terdengar sehingga membuat Mauricio dan anak buahnya pergi. Karena merasa aman, Jim meminta Miguel lebih dulu menuju mobil, sedangkan dia akan mencari anjingnya. Dari kejauhan, Jim melihat Mauricio yang belum pergi. Tiba-tiba anjing milik Jim mendekat sehingga Mauricio membunuh anjing tersebut. Setelah Mauricio pergi, Jim kembali ke mobil dengan membawa anjingnya yang sudah mati. Esok harinya mereka berdua menguburkan anjing kesayangan Jim. Dengan kesal, Jim memberitahu bahwa ia akan membawa Miguel kembali. Miguel langsung menyebutkan tentang uang di dalam tas milik ibunya dan pergi lari ke tengah hutan. Berpindah ke Sarah, setelah tiba di penginapan, dia tidak menemukan Jim di penginapan tersebut. Sedangkan Jim yang menghampiri Miguel yang berjalan sendirian. Saat Miguel bertanya apakah kita tidak pergi ke Chicago, Jim hanya diam. Dengan pasrah, Miguel memasuki mobil dengan penyerahan diri. Karena jika ia kembali, Mauricio pasti akan membunuhnya. Di mobil, Miguel mengatakan tentang harapannya yang bisa memakamkan mayat ibunya. Mendengar itu, Jim membawa Miguel ke gereja dan meminta seorang pastor memberikan doa. Selesai berdoa, pastor memberitahu bahwa pasti ibunya sangat mempercayai Jim, sehingga berani menitipkan anaknya kepada Jim. Beberapa saat kemudian, Jim menghubungi Sarah dan memberitahu bahwa ia tidak akan mengembalikan Miguel apapun resikonya.
Jim meminta Sarah memberinya waktu 2 jam menuju Chicago untuk mengantar Miguel kepada keluarganya. Sedangkan Mauricio bersama anak buahnya hanya diam di dalam mobil karena belum mengetahui informasi kemana tujuan target mereka. Namun anak buah Mauricio melihat lingkaran pada peta milik Jim menuju Chicago. Mauricio langsung menghubungi anak buahnya yang berada di Chicago untuk menemukan targetnya. Di sisi lain, Jim mengajari Miguel bagaimana cara menembak. That can on the left. Oh. 2 shoulders. Keep button here to remove the magazine. Saat melihat tato di tangan Jim, Miguel menyadari kalau Jim adalah seorang mantan marinir. Lanjut, Jim berbelanja untuk makan malam mereka. Malam itu Jim memberikan uangnya, namun Miguel tidak menerimanya karena itu adalah uang kartel. Mendengar perkataan Miguel, Jim langsung membakar semua uangnya. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan. Ketika melihat 2 orang di jembatan, Jim merasa curiga sehingga ia memilih jalan pintas. Sedangkan anak buah Mauricio diberitahu kalau mereka berdekatan. Saat target terlihat, musuh menambahkan kecepatan mobil. Untungnya Jim berhasil menekan rem dan mencoba kabur dengan berbalik. Akan tetapi, mesin mobil Jim kembali mengalami kerusakan. Terpaksa ia menghentikan mobilnya dan menunggu musuh muncul. Ketika mobil Mauricio terlihat, Jim langsung menembak sopirnya dengan sniper sehingga membuat mobil Mauricio terbalik. Anak buah Mauricio yang terluka keluar dengan membawa senjata dan menembaki Jim. Melihat mobilnya terbakar, Jim segera membawa Miguel pergi ke sebuah peternakan. Di sini mereka bersembunyi di gudang penyimpanan jerami. Saat Mauricio terlihat, Jim langsung membunuh salah satu anak buahnya. Mauricio dan satu anak buahnya yang tersisa langsung menembaki ke jendela gudang tempat Jim bersembunyi. Jim segera meminta Miguel membuat pengalihan dengan menembak dalam hitungan ke-30. Sedangkan Jim sendiri turun melalui ruang penyimpanan bawah untuk memantau musuh. Setelah Miguel menembakkan senjatanya, anak buah Mauricio muncul. Dengan cepat, Jim menembaknya hingga tewas. Berpindah ke Mauricio yang memasuki gudang. Ketika melihat Mauricio, Miguel ingin bersembunyi. Namun ia terjatuh sehingga Mauricio mengetahuinya. Kembali ke Jim, saat itu ia melihat bayangan dan ternyata Mauricio berhasil menangkap Miguel. Mauricio memerintahkan Jim menjatuhkan senjatanya. Di saat mereka berdekatan, Mauricio meletakkan senjata di tangan Miguel. Dengan aba-aba dari Jim, Miguel langsung melepaskan pelurunya walau Jim tertembak di bagian perut. Saat Mauricio mengambil pelurunya kembali, Jim langsung menyerangnya. Jim yang terluka berhasil dihajar oleh Mauricio. Hingga akhirnya Mauricio berhasil dilumpuhkan dengan satu tembakan dari Miguel. Lanjut, Jim mengambil senjata di tangan Miguel dan menembak perut Mauricio. Setelah Miguel keluar, Jim hanya meletakkan senjatanya di dekat Mauricio. Ketika mereka berada di luar, terdengar suara tembakan bunuh diri dari dalam gudang. Lanjut, Jim bersama Miguel menumpang mobil lewat hingga mereka tiba di Chicago. Sebelum Miguel bertemu keluarganya, Jim memberikan rencananya sebagai pengingat kalau ia pernah membantunya. Sedangkan Jim yang memasuki sebuah bus dengan luka tembak di perutnya. Jim sudah merasa tenang karena janjinya sudah terpenuhi menyelamatkan Miguel dan mempertemukannya dengan keluarganya. Selanjutnya, film pun berakhir.